Coba deh, Anda bayangin pernah nggak kepikiran ada satu tempat di mana semua ilmu pengetahuan dunia itu dikumpulin, diterjemahin, terus dikembangin di bawah satu atap. Dan ini kita ngomongin era jauh sebelum ada internet. Nah, itulah ide, mungkin bisa dibilang ide gila, di balik Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Untuk pembahasan mendalam kita kali ini, kita akan coba selami tumpukan materi yang Anda kirimkan tentang institusi legendaris ini. Misi kita sederhana aja. Kita mau cari tahu apa sih sebenarnya Bait al-Hikmah ini, terus gimana cara kerjanya, dan yang paling penting, apa warisannya yang mungkin masih kita rasakan sampai sekarang. Dan kita bakal lihat nanti, ini sama sekali bukan sekedar perpustakaan biasa. Ini lebih kayak sebuah ekosistem intelektual yang luar biasa kompleks, yang jadi semacam mesin penggerak zaman keemasan Islam. Untuk bisa paham, kayaknya kita harus mulai dari membedah namanya dulu deh. Oke, setuju. Mari kita bongkar. Bait al-Hikmah. Kata bait kedengarannya simple banget ya. Artinya kan rumah. Tapi materi yang kita pegang ini nunjukin ada makna yang lebih spesifik, lebih dalam di baliknya. Tepat sekali. Dalam bahasa Arab, itu kan ada beberapa kata untuk rumah. Dan pilihan kata di sini itu sangat disengaja. Sumber kita ngebedain ini dengan jelas banget. Bait itu merujuk ke bangunan fisiknya, strukturnya. Mirip kayak kata house dalam bahasa Inggris lah. Oh, house, bukan home. Persis. Ini beda banget sama dar, yang lebih terasa kayak home, tempat tinggal yang ada ikatan emosionalnya, dan bisa juga sifatnya metaforis. Contohnya kayak dar al-akhirah atau akhirat. Itu kan konsep, bukan bangunan. Ah, saya ngerti. Jadi pemilihan kata bait itu untuk menegaskan kalau ini tuh bukan cuma ide, bukan konsep, tapi benar-benar sebuah institusi fisik, sebuah gedung yang nyata. Persis. Ini kayak sebuah pernyataan kalau pengetahuan itu punya rumah yang konkret. Dan ini ngebawa kita ke bagian keduanya, yaitu hikmah. Nah, ini bagian yang paling bikin saya kaget waktu baca materinya. Hikmah, biasanya kan kita langsung artiin sebagai kebijaksanaan ya. Sesuatu yang filosofis, abstrak gitu. Tapi di sini artinya jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Di konteks ini, hikmah itu padanan langsung dari kata filsafat dalam arti aslinya dari Yunani. Filosofia, cinta akan pengetahuan. Jadi hikmah di sini mencakup seluruh cabang ilmu pengetahuan. Seluruhnya. Semuanya. Diagram dalam sumber kita ini ngejelasinnya enak banget. Ada dua cabang utama. Teoretis dan praktis kan? Betul. Yang teoritis itu mencakup hal-hal yang fundamental, kayak metafisika, ilmu alam, dan matematika. Dan matematika itu sendiri dipecah lagi jadi 4. Geometri, aritmatika, musik. Tunggu, musik. Iya, musik. Karena di zaman itu, musik dianggap sebagai matematika yang bisa didengar. Dan tentunya astronomi. Wow, oke, itu menarik. Lalu gimana dengan cabang yang praktis? Nah, kalau cabang praktis ini yang langsung nyambung ke kehidupan manusia. Dibagi lagi jadi 2. Yang pertama, yang mengatur komunitas. Ini isinya ekonomi, politik, dan administrasi pemerintahan. Yang kedua, yang menyangkut individu, yaitu ilmu kedokteran untuk kesehatan fisik dan pendidikan moral untuk kesehatan jiwa. Tepatnya rumah dari segala cabang ilmu pengetahuan. Ini ambisinya gila sih, bukan cuma mau ngumpulin buku, tapi kayak mau ngumpulin seluruh realitas yang bisa dipahami manusia. Oke, jadi dari mana ide sebesar ini bisa muncul? Saya baca di sini, gagasan perpustakaan semi publik itu sebenarnya udah ada sebelumnya di Damaskus pada masa Muawiyah I. Tapi yang benar-benar jadi legenda itu kan yang didirikan oleh dinasti Abbasiyah di Baghdad. Ya, Baghdad itu pusat gravitasinya. Institusi ini didirikan oleh Khalifah kedua Abbasiyah, Al-Mansur. Dan motifnya seperti yang dijelasin di sini menarik banget. Ini bukan cuma karena dia cinta ilmu. Ini juga sebuah pernyataan politik yang sangat kuat. Dengan membangun pusat ilmu terbesar di dunia, dia seolah-olah bilang, kamilah pewaris sah dari peradaban besar sebelumnya, terutama Yunani dan Persia. Jadi ini semacam soft power-nya abad pertengahan ya. Kalau sekarang negara-negara berlomba bikin teknologi canggih atau program luar angkasa buat nunjukin keunggulan, dulu mereka lomba bikin perpustakaan termegah. Tepat sekali, analogi yang pas banget. Ini adalah space race intelektual pada masanya. Siapa yang menguasai pengetahuan, dialah yang dianggap memimpin peradaban. Lembaga ini kemudian diperluas oleh cucunya, Harun ar-Rasyid, yang namanya mungkin kita kenal dari kisah 1001 Malam, tapi puncaknya baru tercapai di bawah putranya, Al-Ma'mun.
Nah, Al-Ma'mun ini figurnya kelihatan beda ya. Apa yang dia lakukan itu secara fundamental beda? Apa cuma soal dananya yang lebih besar? Atau ada perubahan visi? Saya baca ada cerita menarik soal mimpinya ketemu Aristoteles. Apa itu beneran jadi pemicunya? Berita mimpi itu memang sering banget dikutip. Dan kayaknya itu bukan sekedar dongeng. Itu mencerminkan visinya. Bagi Al-Ma'mun, ini bukan lagi sekedar proyek prestis. Ini udah jadi sebuah misi penyelamatan. Sumber ini menyoroti satu konteks penting yang sering kita lupa. Saat itu, Kekaisaran Bizantium yang Kristen Ortodoks mulai melihat filsafat Yunani klasik sebagai peninggalan pagan yang berbahaya. Berbahaya. Iya, dan berpotensi untuk dimusnahkan. Jadi Al-Ma'mun ngelihat dirinya sebagai penyelamat warisan intelektual dunia dari kehancuran gitu? Betul, dia ngerasa punya tanggung jawab untuk mengumpulkan, menerjemahkan, dan melindungi karya-karya itu sebelum lenyap selamanya. Makanya, di bawah dialah Bait al-Hikmah berubah dari sekedar perpustakaan besar menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu paling dinamis di planet ini pada masanya. Oke, sekarang saya jadi makin penasaran. Kalau kita bisa kembali ke masa itu dan katakanlah kita masuk ke dalam gedungnya, apa yang bakal kita lihat? Seberapa besar sih skalanya? Skalanya, untuk ukuran zaman itu, benar-benar sulit dibayangkan. Bait al-Hikmah di Baghdad sendiri koleksinya sekitar 60.000 judul. Ingat ya, ini judul, bukan jumlah jilid bukunya. Dan ini semua ditulis tangan. Tunggu, 60.000 judul? Itu aja udah banyak banget. Dan itu baru yang di Baghdad. Sebagai perbandingan nih, institusi sejenis di tempat lain skalanya lebih gila lagi. Dar al-Hikmah di Kairo itu dilaporkan punya koleksi sampai 1,6 juta volume. Sebentar, 1,6 juta di zaman sebelum ada mesin cetak. Gimana cara mereka bikinnya? Ini gila. Semuanya ditulis dan disalin dengan tangan. Dan perpustakaan Al-Hakam II di Cordoba, Spanyol, itu punya sekitar 400.000 sampai 600.000 volume. Jadi ini bukan sekedar tempat buku, ini adalah simbol kekuatan, kekayaan, dan komitmen total sebuah peradaban pada ilmu pengetahuan. Dan koleksinya pasti bukan cuma dari satu tempat kan, ini proyek global. Benar-benar global. Mereka secara aktif melakukan apa yang disebut perburuan manuskrip. Mereka ngirim utusan ke Konstantinopel, ke India, ke berbagai penjuru dunia, cuma buat nyari dan beli teks-teks langka. Wow. Materi kita ini merinci ribuan naskah kunci dari Yunani, semua karya Plato, Aristoteles, Euclid, Ptolemy, lalu dari Persia, Suryani, bahkan teks Sanskerta dari India tentang kedokteran dan matematika. Dan tentu saja, semua itu ditaruh berdampingan dengan koleksi ilmu-ilmu keagamaan Islam kayak tafsir Al-Quran, hadis, dan fikih. Menjalankan operasi sebesar ini pasti butuh tim yang luar biasa ya. Ini kedengarannya udah kayak sebuah korporasi modern. Siapa aja yang kerja di sana? Strukturnya sangat profesional. Sumber kita ngasih daftar posisi yang rinci banget. Ada administrator umum, ada direktur, ada kepala pustakawan yang disebut khazin, lalu ada asisten-asistennya. Terus ada tim penerjemah profesional atau mutarjim, tim penyalin naskah atau warraq, para kaligrafer ahli, bahkan ada pengajar dan penceramah tetap. Yang menarik, orang-orang yang ngisi posisi ini bukan birokrat biasa kan? Sama sekali bukan. Itu kuncinya. Posisi-posisi ini diisi oleh para ilmuwan dan sarjana terbesar pada masanya. Bayangin aja, tokoh sekaliber Ibnu Sina atau Avicenna, yang kita kenal sebagai bapak kedokteran modern, pernah megang jabatan di perpustakaan semacam ini. Jadi ini bukan tempat kerja biasa, ini tempat ngumpulnya para jenius. Tepat. Dengan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu buku, gimana cara mereka ngaturnya? Apa udah ada sistem katalog kayak di perpustakaan modern? Mereka udah punya sistem klasifikasi yang canggih untuk masanya. Kita bisa lihat jejaknya dari kitab Al-Fihris, karya Ibnu Nadim. Kitab itu pada dasarnya adalah sebuah katalog raksasa dari semua buku yang dikenal saat itu. Sistemnya itu ngebagi pengetahuan ke dalam 10 kelas utama, mulai dari Al-Quran dan ilmu bahasa, lalu sejarah, puisi, teologi, fiqh, filsafat, sastra hiburan, sampai alkimia. Wow! Dan masing-masing kelas ini punya subkategori lagi. Sangat terstruktur. Bahkan cara memperlakukan bukunya pun ada aturannya ya saya baca. Betul, ada etiket yang sangat jelas yang nunjukin betapa tingginya penghargaan mereka pada buku. Nggak boleh dilipat, nggak boleh dicoret-coret, dilarang numpuk buku besar di atas buku kecil. Ini nunjukin buku itu bukan sekedar objek, tapi wadah suci bagi ilmu pengetahuan. Dengan struktur sebesar ini, pendanaan yang luar biasa, dukungan penuh dari khalifah, rasanya institusi ini kayaknya tak terkalahkan.
Tapi kita tahu ceritanya nggak berakhir bahagia. Apa yang mulai bikin dia goyah? Kemundurannya sebenarnya bertahap. Beberapa abad setelah masa Al-Ma'mun, di era Khalifah Al-Mutawakkil, fokus politik dan intelektualnya mulai geser. Ada perdebatan teologis yang lebih kaku, dan kebebasan berpikir yang jadi ciri khas Bait al-Hikmah mulai terkikis. Tapi paku terakhir di peti matinya itu adalah serangan fisik yang brutal. Invasi Mongol tahun 1258? Tepat. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menaklukkan dan menghancurkan Baghdad. Ini adalah momen yang sangat kelam dan tragis dalam sejarah intelektual dunia. Banyak banget khasanah pengetahuan, karya-karya yang mungkin cuma satu-satunya di dunia, musnah selamanya. Konon, air sungai Tigris sampai jadi hitam karena tinta dari jutaan buku yang dilempar ke dalamnya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Dan ini, menurut saya, bagian paling luar biasa dari seluruh materi yang kita bahas. Ada secercah harapan yang muncul dari puing-puing kehancuran itu. Ya, ini adalah bukti dari ketahanan ilmu pengetahuan itu sendiri. Di tengah-tengah kekacauan itu, ada seorang ilmuwan jenius bernama Al-Tusi. Dia salah satu staf di institusi yang terkait dengan Bait al-Hikmah, dan dia berhasil menyelamatkan sebagian koleksi penting. Tunggu dulu, ini yang luar biasa. Dia nggak cuma nyelamatin buku. Dia berhasil meyakinkan sang penakluk, Hulagu Khan, untuk mendukung dia. Gimana mungkin? Ini kan kayak minta perampok buat investasi di bank yang baru aja dia rampok. Nah, itulah kejeniusan diplomasi dan intelektual Al-Tusi. Detail persisnya memang jadi perdebatan sejarawan, tapi spekulasi terkuat adalah Al-Tusi, yang juga seorang astronom hebat, berhasil meyakinkan Hulagu kalau pengetahuan astronomi itu penting banget untuk kepentingan strategis dan astrologis bangsa Mongol. Oh, dia pakai keahliannya. Dan dia berhasil. Cuma setahun setelah kehancuran Baghdad, pada 1259, Al-Tusi mendirikan institusi baru yang megah di Maraga, sebuah observatorium dan perpustakaan raksasa dengan koleksi awal mencapai 400.000 buku yang berhasil diselamatkan dan dikumpulkan kembali. Jadi apinya nggak pernah benar-benar padam, ilmunya menyebar bukan lenyap seluruhnya. Tepat sekali. Ini pelajaran penting. Ide itu bisa lebih kuat dari bangunan. Khasanah ilmu dari Baghdad ini diteruskan oleh institusi seperti di Maraga, lalu menyebar ke seluruh dunia Islam. Dan yang paling krusial bagi sejarah global, akhirnya pengetahuan ini sampai ke Eropa. Melalui Spanyol, kan? Benar. Gerakan penerjemahan besar-besaran di Toledo, Spanyol, yang salah satunya dipimpin oleh Alfonso de Sage, itu jadi jembatan utamanya. Di sanalah karya-karya filsafat, kedokteran, optik, aljabar, astronomi yang udah disimpan, dikomentari, dan dikembangkan dalam bahasa Arab selama berabad-abad, diterjemahkan secara massal ke dalam bahasa Latin. Gelombang pengetahuan inilah yang menyiram tanah Eropa yang kering pada saat itu, dan jadi salah satu pemicu utama Renaissance. Ada kutipan dari Al-Jahiz, seorang penulis besar dari era itu, yang ada di materi kita. Rasanya ini ngerangkum semangat zaman itu dengan sempurna. Dia bilang, buku-buku dari India telah diterjemahkan, demikian pula hikmah Yunani dan tradisi Persia. Karya-karya ini telah berpindah dari satu bangsa ke bangsa lain sebelum sampai kepada kita. Kitalah pewaris terakhir yang menerimanya dan menelaahnya. Kutipan itu menangkap esensi Bait al-Hikmah. Mereka nggak melihat pengetahuan sebagai milik satu bangsa atau satu agama. Mereka melihatnya sebagai warisan bersama umat manusia yang harus terus dijaga, diterjemahkan dan dikembangkan. Sebuah obor yang harus terus dioper dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, Bait al-Hikmah ini jelas bukan sekedar gedung berisi buku. Ia adalah sebuah ide, sebuah ekosistem yang dibangun di atas fondasi rasa ingin tahu, kolaborasi lintas budaya, dan keyakinan bahwa pengetahuan itu milik semua orang. Benar sekali. Ia adalah sebuah melting pot intelektual, tempat di mana tradisi-tradisi besar dunia, Yunani, Persia, India, nggak cuma ketemu dan disimpan, tapi juga diterjemahkan, diperdebatkan, dikritik, dan akhirnya melahirkan sebuah sintesis baru. Sintesis inilah yang jadi bahan bakar kemajuan peradaban selama ratusan tahun sesudahnya.
Ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Judul materi yang Anda berikan kan menggali dari sejarah untuk membangun masa depan. Di era digital kita sekarang, di mana informasi seolah tak terbatas, tapi seringkali dangkal dan terpecah belah, apa ya yang bisa kita pelajari dari model Bait al-Hikmah yang begitu terstruktur, disengaja, dan kolaboratif ini? Untuk mungkin membangun rumah kebijaksanaan kita hari ini?